Perkenalkan, nama saya Daniel Amir Rivaldo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program C++ saya. Programnya adalah dimasukkan dua bilangan jika dua bilangan adalah bilangan prima, dan jika dijumlahkan menghasilkan bilangan prima, maka cetak kalimat ya ke layar. Jika dua bilangan adalah bilangan prima dan jika dijumlahkan tidak menghasilkan bilangan prima, maka cetak kalimat tidak ke layar. Baiklah, yang pertama kita buat hashtag include iostream, yaitu file header untuk menggunakan fungsi cout, cin, dan inline. Kemudian using namespace std agar semua fungsi dan file dapat digunakan. Kemudian kita buat inMain, yaitu merupakan fungsi utama program. Baiklah, kita masuk ke program utamanya. Kita deklarasikan variabel A, B, K, kemudian kita inisialisasi nilai awal di variabel M, N, dan H sama dengan 0, kemudian kita deklarasikan juga variabel I, J, dan L yang semua variabel itu bertipe data integer. Kemudian kita baca variabel A ke layar sebagai kalimat masukkan bilangan pertama. Setelah kita input di layar bilangannya, nilai bilangan tersebut dimasukkan lagi ke variabel A. Kemudian kita baca variabel B ke layar sebagai kalimat masukkan bilangan kedua. Setelah kita input bilangannya, nilai bilangan tersebut kita masukkan lagi ke variabel B. Kemudian kita buat pernyataan perulangan for dengan inisialisasi nilai awal variabel I sama dengan 1, kemudian kondisi nilai di variabel I lebih kecil atau sama dengan nilai di variabel A, kemudian kenaikan nilai I. Di dalam pernyataan perulangan for kita buat pernyataan kondisi if dengan kondisi jika sisa bagi A jika sisa bagi nilai di variabel A dibagi dengan nilai di variabel I sama dengan 0, maka nilai di variabel M naik. Keluar dari pernyataan perulangan for, kita buat pernyataan kondisi if dengan kondisi jika M sama dengan 2, maka di dalam pernyataan kondisi if kita buat pernyataan perulangan for dengan inisialisasi nilai awal variabel J sama dengan 1, kemudian kondisi nilai di variabel J lebih kecil atau sama dengan nilai di variabel B. Lalu kenaikan nilai di variabel J. Kemudian di dalam pernyataan perulangan for kita buat pernyataan kondisi if dengan kondisi jika sisa bagi nilai di variabel J dibagi dengan nilai di variabel kita buat pernyataan kondisi if dengan kondisi jika sisa bagi nilai di variabel B dibagi dengan nilai di variabel J sama dengan 0, maka nilai di variabel N naik. Kemudian keluar dari pernyataan perulangan for untuk variabel J, kita buat pernyataan kondisi if dengan kondisi jika N sama dengan 2, maka nilai di variabel A
jumlahkan dengan nilai di variabel B, lalu hasilnya masukkan ke variabel K. Kemudian kita buat pernyataan perulangan for untuk variabel L dengan inisialisasi nilai awal di variabel L sama dengan 1, kemudian nilai di variabel dengan kemudian kondisi nilai di variabel L lebih kecil atau sama dengan nilai di variabel K. Kemudian kenaikan nilai di variabel L. Kemudian di dalam pernyataan perulangan for untuk variabel L, kita buat pernyataan kondisi if dengan kondisi jika sisa bagi nilai di variabel K dibagi dengan nilai di variabel L sama dengan 0, maka akan ada kenaikan nilai di variabel H. Kemudian keluar dari pernyataan perulangan for untuk variabel L, kita buat pernyataan kondisi if dengan kondisi jika nilai di variabel H sama dengan 2, maka cetak ke layar kalimat ya. Jika nilai di variabel H tidak sama dengan 2, maka cetak kalimat tidak. Kemudian jika nilai di variabel N tidak sama dengan 2, maka cetak ke layar kalimat penjumlahan tak bisa dilakukan karena bilangan kedua bukan bilangan prima. Kemudian jika nilai di variabel M tidak sama dengan 2, maka cetak ke layar kalimat penjumlahan tak bisa dilakukan karena bilangan pertama bukan bilangan prima. Demikian penjelasan program saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan program saya. Terima kasih.